Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan sikap bersyukur atas kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap tanggung jawab atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengidentifikasi makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyajikan hasil telaah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berupa slide atau video atau lisan secara cermat dan teliti. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai sumber hukum positif Indonesia, yang artinya seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hal ini karena dalam pembukaan UUD terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 45 memiliki 4 alinea. Makna alinea pertama. Alinea ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea kedua. Alinea ini menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memuat dasar-dasar fundamental negara atau Stat Fundamental Norm, yaitu memuat pembentukan negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, dan dasar filsafat negara. Kemudian, memuat sifat-sifat fundamental dan asasi yang berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum di Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ada dua hal yang perlu kita pelajari, yaitu sistematika sebelum mengalami perubahan dan setelah mengalami perubahan. Sebelum mengalami perubahan, naskah asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sistematikanya adalah yang pertama, bagian pembukaan UUD yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Yang kemudian, pada tahun 1946, dibuatlah penjelasan dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berikutnya, sistematika setelah mengalami perubahan atau amandemen. Yang pertama, bagian pembukaan tetap, yaitu terdiri dari 4 alinea. Dan yang kedua, bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Demikian pembahasan materi PPKN pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap taati protokol kesehatan dan semoga sehat selalu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.